Saya Dr. Tinke Ambar Wulandari, spesialis penyakit dalam yang bekerja di Rumah Sakit Pelni. Dan saya bekerja di Rumah Sakit Pelni mulai tahun 1987 sebagai dokter umum. Kemudian saya lulus spesialis penyakit dalam, melanjutkan bekerja di Rumah Sakit Pelni sampai saat ini. Dan saat ini saya juga sebagai Ketua Komite Medik Rumah Sakit Pelni. Nama saya Dr. Wiyasa Andrianto, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Saya sudah bekerja di Rumah Sakit Pelni kurang lebih selama 20 tahun. Halo, saya Dr. Anggiat Siregar, spesialis neurologi. Nama bekerjanya saya masuk mulai tahun 2004 dan sampai saat ini, jadi sekitar sudah 20 tahun. Saya Dr. Eva Pandu, spesialis paru dan pernafasan, bekerja di Rumah Sakit Pelni sejak 36 tahun yang lalu. Suka duka saya selama 20 tahun bekerja di Rumah Sakit Pelni ini, apabila ada seorang pasien yang datang untuk melakukan terapi di instalasi rehabilitasi medis di Rumah Sakit Pelni ini, memperoleh hasil yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien tersebut. Namun di sisi lain, tidak hanya suka yang kita temukan, ada juga duka yang kita alami. Pasien sudah rajin berobat dan rajin terapi di instalasi rehabilitasi medik di Rumah Sakit Pelni ini, namun hasil yang diharapkan oleh pasien tidak sesuai. Ini yang menjadi tantangan kita supaya kita tetap memberikan semangat kepada pasien tersebut untuk tetap berusaha berobat. Mungkin banyak sukanya ya, karena kita berhadapan dengan pasien ya, dengan berbagai latar pendidikan, dengan berbagai penyakit, dari yang ringan sampai yang berat. Kebetulan saya sebagai dokter penyakit dalam, pasti saya berhubungan dengan penyakit-penyakit kronik. Jadi dengan penyakit kronik itu akan tiap bulan ketemu dengan pasien. Dan dari pasien itu biasanya dari sakit, kemudian akhirnya menjadi sembuh, kemudian atau misalnya dari pasien itu tadinya datang dengan kondisi sehat, kemudian menjadi memberat. Karena saya berhubungan tiap bulan dengan pasien, jadi pasti juga yang sukanya lagi kita jadi dekat dengan, jadi akrab dengan pasien, apalagi pasien yang sudah sangat fanatik, jadi mereka akan datang terus untuk berobat ke Rumah Sakit Pelni tentunya. Kemudian dukanya ya itu tadi, salah satunya tadi pada saat pandemi begitu dahsyat sehingga kita nggak nyangka dengan kondisi seperti itu. Tetapi dukanya lagi mungkin pada saat ada lagi nih pasien misalnya datang ke kita dengan kondisi yang cukup berat dan kita harus menerangkan ke pasien, kita harus menyatakan ke pasien bahwa dengan kondisinya memang saat ini berat. Jadi misalnya pasien divonis misalnya kanker, kita harus hati-hati memvonis itu karena kan pasti itu merupakan kabar yang sangat buruk buat pasien. Dukanya jadi saya menyatakannya ke pasien juga harus sangat berhati-hati. Itu saya rasa pengalaman saya sebagai dokter selama 38 tahun saya mengabdi di Rumah Sakit Pelni. Yang paling saya rasakan itu sebagai dokter adalah kebahagiaan ketika kami merasakan dibutuhkan oleh pasien, di mana pernah pasien mengatakan bahwa mereka sangat berbahagia, sangat gembira kalau bertemu dengan kami dokternya, dan mereka merasa begitu melihat dokternya keluhannya langsung sembuh. Sukanya pasti banyak sekali, banyak hal-hal yang sangat menyenangkan di Rumah Sakit Pelni ini. Salah satunya adalah kekompakan dokter-dokter di Rumah Sakit Pelni, bahkan satu-satunya Rumah Sakit Pelni yang mempunyai perhimpunan dokter-dokter. Sedangkan dukanya yaitu melayani pasien yang menderita penyakit tuberkulosis yang kurang disiplin dengan makan obatnya, dengan pendekatan, dengan penjelasan dampak dari putus obat. Akhirnya pasien yang berulang-ulang putus berobat di luar
Akhirnya dia bisa melaksanakan pengobatan sampai tuntas. Hai Dokter Eva, apa kabar? Saya anak dari pasien dokter selama COVID beberapa tahun yang lalu. Masih ingat betul bagaimana ibu saya pertama kali dinyatakan positif COVID dan harus melewati masa-masa kritis. Dengan dedikasi yang luar biasa dari Dokter Eva, ibu saya berhasil melewati masa-masa kritis dan dinyatakan sembuh dari COVID. Saya pasien rehabilitasi medik dokter. Melalui surat ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga selama saya menjalani proses pemulihan. Saat pertama kali memulai terapi, kondisi pergerakan saya sangat terbatas. Namun berkat program rehabilitasi yang dokter susun, kini kondisi saya jauh lebih baik. Saya sudah bisa berjalan dengan lebih lancar dan rasa sakit berkurang secara signifikan. Hai Dokter Tinke, saya Ibu Neni. Ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dokter Tinke atas perawatan dan pengobatan yang telah dokter berikan kepada saya selama saya dirawat di Rumah Sakit Pelni. Saya sangat menghargai dedikasi, keahlian, dan perhatian yang dokter berikan selama proses perawatan saya. Dokter tidak hanya memberikan penanganan medis yang terbaik, tetapi juga memberikan dukungan moral dan penjelasan yang sangat jelas, sehingga saya merasa tenang dan nyaman selama menjalani perawatan. Sekali lagi, terima kasih banyak Dokter Tinke. Semoga dokter selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus membantu pasien-pasien lainnya. Hai Dokter Anggia, saya Haryanto, pasien dokter yang sebelumnya mengalami stroke ringan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan perawatan yang dokter berikan. Dokter tidak hanya memberikan pengobatan yang tepat, tetapi juga menjelaskan kondisi saya dengan detail dan mudah dipahami, sehingga saya bisa beraktivitas kembali seperti semula. Terima kasih atas kesabaran, keramahan, dan profesionalisme dokter selama menangani saya. Semoga Dokter Anggia selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas mulia sebagai dokter. Terima kasih Dokter Eva atas dedikasinya, perhatiannya, dan pengobatan yang dokter berikan kepada ibu saya. Semoga dokter selalu sehat dan diberikan kekuatan untuk terus menolong pasien-pasien yang lain. Saya sangat mengapresiasi kesabaran, keahlian, dan motivasi yang dokter berikan selama mendampingi saya. Dokter tidak hanya membantu memulihkan fisik saya, tapi juga membangkitkan semangat dan keyakinan saya untuk terus berjuang. Terima kasih Dokter Wiyasa, semoga dokter senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan, serta terus menjadi inspirasi bagi banyak orang.